إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Puji dan rasa syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang berkah dan mubarakah ini, pada hari Jumat yang mulia ini, kita bisa berkumpul di rumah Allah dalam melaksanakan ibadah solat Jumat berjamaah. Rasa syukur kita buktikan, kita nampakkan dalam kehadiran kita di masjid Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, berwasiat kepada jamaah sidang jamaah Jumat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertakwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadit taqwa. Insyaallah dengan ketakwaan ini kita akan mencapai ujung jalan, ujung dari tujuan kita, ujung dari visi dan misi hidup kita di dunia ini. Ujungnya adalah surga Allah, Jannatul Firdaus di akhirat kelak. Sidang jamaah Jumat sesuai ayat yang khatib bacakan di awal tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, atau dalam tafsir yang lain, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahidul li nafsi, bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, benar-benar kami akan tunjuki mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar
beserta bersama orang-orang yang berbuat baik. Jika kita lihat ke belakang, kita lihat kata-kata mutiara dari para ulama kita yang sering disampaikan. Salah satu kunci kejayaan umat Islam adalah, salah satu kunci terbentuknya peradaban Islam itu adalah apa-apa yang dicontohkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Tidak akan jaya umat Islam di akhir zaman kecuali mereka mengikuti, kecuali mereka mencontoh, mereka berguru kepada apa-apa yang membuat kejayaan, yang membuat kemenangan umat-umat terdahulu. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada dua hal secara garis besar yang bisa menjadi sebab kemenangan bagi umat Islam. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita lihat di masa-masa terdahulu, kita ambil pelajaran-pelajaran yang banyak dari pendahulu-pendahulu kita. Kita ambil dari kekaisaran, kesultanan Islam, kesultanan di Spanyol, Cordoba. Bagaimana terlebih dahulu Tariq bin Ziyad membebaskan Cordoba, Andalusia, membebaskan dari kemusyrikan, membebaskan Spanyol, membebaskan Andalusia dari kekafiran. Itu semuanya butuh sungguh-sungguh, butuh jihad fi sabilillah. Bagaimana Tariq bin Ziyad menyeberangi selat, menyeberangi lautan bersama pasukannya, tentu tidak akanlah mampu, tidak akanlah bisa kecuali dengan sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga bukti-bukti kesungguhan umat Islam, para pejuang-pejuang Islam. Secara fisik, kita masih lihat Istana Alhambra yang begitu megah di Spanyol, di Andalusia. Lebih ke timur kita bisa melihat Taj Mahal. Banyak lagi masjid-masjid jami' yang saat ini masih kita lihat bukti-bukti sejarahnya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka berjihad bersungguh-sungguh dalam melakukan semua hal. Begitu juga kita lihat kisah Iskandar Zulkarnain yang berjalan menempuh jalan-jalan Allah dari barat sampai ke timur, sehingga Allah angkat derajatnya. Allah berikan ilmu yang tidak ada hamba Allah pada masa itu yang bisa mendapatkan ilmu tersebut, yaitu ilmu meracik besi menjadi tembok yang kokoh. Itu bukti dari kesungguhan para pejuang kita, tokoh-tokoh kita, umat-umat kita terlebih dahulu. Begitu juga kita lihat bagaimana para ulama kita bersungguh-sungguh mendakwahkan Islam sehingga Islam ini sampai ke Indonesia. Bukan perkara yang mudah, naik kapal laut, naik jalan darat, bertemu pegunungan yang tinggi, mungkin berjalan di atas salju yang sangat dingin, tetapi dengan rasa sungguh-sungguh berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Islam sampai ke seluruh pelosok bumi Allah ini. Banyak lagi kisah-kisah yang menjelaskan, yang membuktikan kesungguhan para pejuang kita dalam mendakwahkan agama Islam. Kita lihat bagaimana kesungguhan Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya yang mengangkat kapal itu di darat, bukan menjalankan kapal itu di lautan. Diangkatnya kapal itu ke daratan sehingga Romawi Timur, Bizantium, Konstantinopel ditaklukkan. Luar biasa. Begitu juga Salahuddin Al-Ayyubi memerangi tentara-tentara salib, mengusir tentara-tentara salib dari perbatasan negeri kaum muslimin.
Bukan hanya itu, Salahuddin Al-Ayyubi memerangi kelompok-kelompok munafikun sampai ke lembah-lembah Alamut di negeri Persia. Semuanya butuh jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dan apa hasilnya? Allah tunjuki jalan-jalannya yang lain. Allah berikan kemegahan, kemenangan, peradaban yang megah, yang orang-orang Eropa pun takjub. Kita punya jami', universitas, madrasah, kutab, sekolah-sekolah Islam yang pada saat itu menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa Eropa. Luar biasa. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan niat yang tulus karena Allah, mencari ridha Allah, maka Allah kasih jalan-jalan yang lain. Allah bukakan perbendaharaan langit dan bumi kepada mereka, sehingga musuh Islam takut, takluk di bawah naungan mereka. Begitu juga mungkin kita bawa ke diri kita di Indonesia, atau di tempat yang lebih kecil, atau di tempat khusus. Mungkin kita bekerja, maka kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita belajar di suatu lembaga atau sekolah, maka kita belajar dengan sungguh-sungguh. Mujahidul nafsi, bersungguh-sungguh jiwanya, bersungguh-sungguh fisiknya untuk belajar. Ada suatu kisah yang disampaikan oleh salah seorang ustadz, salah satu mantan presiden Indonesia, pergi kuliah ke Jerman. Beliau terkenal sebagai orang yang cerdas. Sesampainya di Jerman, beliau merasakan rupanya masih banyak orang yang lebih cerdas daripada beliau, yaitu orang-orang yang kafir. Ada juga orang-orang kafir itu lebih cerdas daripada umat Islam, daripada beliau. Maka beliau bertanya kepada orang kafir ini, apa rahasiamu sehingga kamu bisa menjadi cerdas, hebat, diakui oleh profesor, oleh guru-guru besar? Apa jawab orang kafir ini? Kami sepertiga malam bangun untuk sholat. Kami sepertiga malam bangun membaca kitab suci kami. Terhenyuhlah orang jenius dari Indonesia ini. Orang kafir bangun sepertiga malam, bangun dini hari, belajar kitab mereka. Maka sejak itu beliau juga mempraktekkan hal tersebut. Beliau bangun di sepertiga malam, bangun dini hari, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Dan hasilnya apa? Beliau menemukan rumus. Beliau bisa memecahkan masalah. Ketika pesawat terbang itu ada di atas atmosfer yang seharusnya dia hancur berkeping-keping karena tekanan atmosfer, beliau menemukan rumusnya, menemukan polanya, sehingga beliau diakui oleh orang Jerman, oleh profesor-profesor Jerman, bisa membuat pesawat terbang dengan sempurna. Masya Allah. Kuncinya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh mencari ridha Allah, maka Allah tunjukkan jalan-jalan yang lain. Allah bukakan pemikirannya, Allah bukakan pundi-pundi dunia, ilmu pengetahuan, sains terbuka. Kenapa? Karena sudah mendalami Al-Quran dan hadis-hadis, pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Di dalam surah An-Nur ayat 55, Allah mengatakan, Allah berjanji akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang beriman dan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah berjanji dengan syarat mereka tidak menyekutukan Allah.
Mereka beriman kepada Allah dengan sebenar-benar beriman. Supaya apa? Supaya keimanan mereka bertambah dan terus bertambah, di samping keimanan yang sudah ada pada diri mereka sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwas sami'ul alim, wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.